فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Mutamimah al-Ajurumiyah. Mana alamatnya? Oh, tadi seorang-seorang aja? Dengan keluarga. Insyaallah. Dia di mobil. Oh, katanya kurang sehat, kasihan. Iya. Ada tuh mobil. Apa itu sambungan dari sakit anak beranak. Oh. Kasihan. Batuk. Baik, kita lanjutkan dulu. Kita masih di muka surat 266, yaitu qala hafidhahullahu ta'ala wa amma raf'un nakiratil ula. Ini masalah la haula wala quwata illa billah. Adapun apabila nakirah yang pertama dirofakkan, yaitu lafadz haulun, la haulun, dia marfu'. Fadzalika bi'tibari la muhmalah, maka yang demikian itu dengan sudut pandang la di sini muhmalah, tidak bekerja. Berarti haulun sebagai mubtada, la haulun, haulun sebagai mubtada, lanya sekedar apa? Ya, menafikan tanpa ada amalan. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, au amilatun amala laisa, atau amilatan amala laisa, atau la di sini ya'malu amala laisa. Berarti apa? La di sini merofakkan isimnya. Baik, la haulun. Berarti haulun sebagai isim la marfu. Karena amalan la di sini sama dengan amalan laisa kali ini. Ya? Bukan. Memang ini namanya bahasa Arab, kabilah Arab memang luas sekali ya. Kali ini la ya'malu amala laisa, bukan amala inna. Dia macam kana waktu. Ya, dia ikut kana sekarang. Belum ni inna. Iya. Ya, namanya bahasa Arab. Asalnya telah kita lewati, asal dari la di sini amalnya adalah amalan inna. Tapi terkadang qarinah mengisyaratkan bahwasanya boleh juga dia itu amalan laisa. Lihat setelahnya dia itu mansub atau marfu atau mabni ala fath atau bagaimana. Tinggal kita lihat. Ini beberapa kemungkinan. Wa fi hadhil hal, dalam keadaan seperti ini, la haulun lana fin nakirati saniyah wajhani faqat. Kita di dalam masalah nakirah kedua, yaitu la quwata, ini ada dua bentuk saja. La haulun wala, pertama arrafa quwwatun bi'tibari la asaniyah amala laisa. Bahwasanya la kedua juga beramal amalan laisa. Berarti quwwatun sebagai isim la marfu, la haulun wala quwwatun. Au bi'ilghaiha, atau la yang kedua tidak beramal sama sekali. La haulun wala quwwatun, quwwatun sebagai mubtada saja. Au bi'tibari zaidah, atau kemungkinan ketiga la yang kedua itu tambahan saja, sekedar zaidah untuk litaukidin nafi, menguatkan nafi. Intinya sama, la haulun wala quwwatun. Wa quwwatun ma'tufun ala. Nah, sekarang quwwatunnya ini yaitu apabila lanya itu mulghah sama sekali, sekedar apabila lanya sekedar la zaidah, berarti quwwatun kenapa dia marfu? Ma'tufun ala mahalli la ma'asmiha. Dia ma'tuf kepada kalimat la haula. Karena jumlah la haula ini dia mahalnya fi mahalli raf'in. Mungkin dianggap sebagai apa? Istinafiyah misalkan. Walaupun asal jumlah istinafiyah sih la mahalalahu minal i'rab ya. Tapi quwwatunnya di sini kita tahu
yang namanya isim, dia pasti ada mahal, maka hukum asalnya dimaktufkan itu adalah dia jadi marfu. Sekarang ini dia ada isim, khobar ada. Yang mana? Khobar la hablun wala quwwatun illa Khobarnya adalah illa billah atau kainun atau mustaqirun. Ini semua khobarnya terhapus atau illa billahnya dianggap sebagai khobar. ada khobar fi mahalli nasbih. Nah, tergantung niat yang mana. Khobar laisa. Khobar la. Baik, la haula wala quwata illa billah. Tergantung yang kita jadikan dia khobar apa, khobar la haula atau khobar la quwata. Baik. Tapi seringnya adalah apa, marfu, karena kita tahu asal dari la haula, la-nya adalah ya'malu amala inna. Berarti apa? Isim yang setelahnya fi mahalli nasbin mabni alal fath, khobarnya marfu. Sebagai apa? Khobar la. La ini boleh jadi inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha. Betul, iya. Cuma telah kita lewati, asal dari la itu adalah ya'malu amala inna dengan syarat-syaratnya. Al-Quran guna yang mana? Seringnya adalah yang pertama, la quwwata illa billah misalkan. Inna wa akhwatuha. Iya, dia anggota inna. Karena ini yang paling banyak seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari. Paling banyak penggunaan la di sini adalah dia nafiyah lil jins dengan syarat-syaratnya. Apabila yang setelahnya memang nakirah, apabila yang setelahnya memang selain nakirah dia adalah, yaitu polanya adalah pola mufrad, yaitu laisa syabihan bil jumlah wa laisa jumlatan. Baik. Jadi kalau memenuhi syarat maka hukum asalnya dia adalah anggota inna. La itu. Baik. Ini tadi yaitu la haulun wala quwwatun. Kemudian kemungkinan kedua albina alal fath, yaitu la yang kedua setelah kita tahu la haulun, kemungkinan pertama wala quwwatun. Kemungkinan kedua yaitu albina alal fath, la haulun wala quwwata. Baik. La haulun wala quwwata yaitu mabni alal fath. Taqul la wala quwwata. Kenapa mabni alal fath? Bi'tibari la amala inna, amila amala inna. Baik. Berarti quwwata ini isim la mabni ala al fath fi mahalli nasbin wala quwwata. La sekarang bekerja amala inna, hukum asalnya. La haulun jadi isim. La haulun kembali ke yang di depan tadi pembahasannya, boleh jadi dia dikatakan la haulun adalah karena apa? Tadi itu yang kita lewati, yaitu karena la-nya muhmalah, berarti haulun sebagai mubtada, atau la-nya adalah ya'malu amala laisa, berarti haulun sebagai isim laisa. Iya. Cuma sekarang yang dibahas masalah apabila kalimat pertama la haulun, maka kalimat yang kedua istilahnya ya, kalau kita katakan kalimat yaitu la quwwatun atau la quwwata. Untuk la quwwatun telah kita lewati, la haulun wa la quwwatun. Kemungkinan kedua la haulun wa la quwwata. Kenapa? Karena la ini beramal amala inna. Jadi mabni ya. Bina. Betul, iya, mabni alal fath fi mahalli nasbin. Baik. Nah, selesai pembahasannya la haulun wala quwwatun atau wala quwwata. Sekarang pembahasan berikutnya, qauluhu wa in atafta ala ismila wala tatakarrar la, apabila quwwatun itu Anda atofkan kepada isim la yang pertama dan memang tidak ada la kedua. Seperti yang di matanya itu kata ar-ru'a ini berarti apa? Wajib fathun nakiratil ula, wajib la haula. Wajaza fin nakirati saniyah ar-rafa' wan nasab. Taqul la haula wa quwwatun atau la haula wa quwwatan, tanpa ada la lagi, la hanya satu. La haula wa quwwatun. La haula wa quwwatan, tanpa ada la yang kedua.
Baik, jelas ini kelasnya bukan apa? Bukan kelas ajurumiyah, anak-anak kecil jelas tak boleh diajar seperti ini selama dia belum paham ajurumiyah. Ini mutamimahnya memang dia. Kalau yang asas nih memang kuat. Ya asasnya harus kuat baru masuk ke mutamimah memang jelas. Asasnya inna wa akhwatuha, ini belum jadi inna menyanyikan wa akhwatuha. Iya, karena la memang banyak kerja banyak apa? Banyak kemungkinan untuk la. Baik. Nah, kemudian pembahasannya hasiluh kesimpulannya annaka idza qulta la haula wa quwwatan, jika Anda mengatakan la haula wa quwwatan tanpa la lagi, la haula wa quwwatan, jaza fin nakirati saniyah arrafa, boleh nakirah kedua yaitu quwwah itu marfu menjadi apa? La haula wa quwwatun atofan ala mahallil la ma asmiha. Kenapa quwwatun? Kenapa marfu? Karena dia maktuf kepada mahal dari la dan isim la. Karena mahal dari la haula itu adalah rafa. Mahalnya ya, fi mahali raf'in. Bukan haulanya. Kalau haula ini fi mahali nasbin, tapi la haula ini satu kesatuan. La haula jumlah ini berarti apa? Disertai dengan khobarnya, misalkan la haula maujudun, misalkan jumlah ini fi mahali raf'in. Maka quwwatun dia marfu karena fi mahali raf'in, maktuf kepada mahali raf'in, berarti dia marfu. Itu dilogikkan. Memang begitu. Iya. Para ulama berusaha memahami gimana boleh begitu. Oh, kemungkinan begini. Dia terlampau luas sangat. Ya karena itu diketahui dari bahasa Arab, dari orang Arab prakteknya macam itu, sehingga ahli lughah memikirkan ini kenapa macam ini. Oh, mungkin begini. Memang harus diusahakan dipahami secara logik, karena ini bukan perkara gaib. Untuk dipahami ini peraturannya apa ini. Ya, ulama mendekatkan pemahaman, oh mungkin begini. Atau perkara gaib dia kena fikir bulan-bulan yang mau bulan. Kemudian dikatakan di sini wajazan nasab, boleh juga mansub, la haula wa quwwatan. Kenapa mansub? Kenapa quwwatan mansub? Atofan ala mahal ismila, karena ma'tuf kepada posisi atofan ala mahali isim la, bukan la dan isimnya, tapi la-nya saja, mahal dari la. Kita tahu la adalah apa? Mabni alal fath, tapi fi mahalli nasbin. Nah, sehingga jadi wa quwwatan, la haula wa quwwatan. Wa yamtani ul fath, tak boleh dia di fathah kali ini, yaitu tidak boleh kuwatan menjadi kuwata, yaitu mabni alal fath, tak boleh. Kenapa? Li adami wujudillah saniyah, karena tidak ada la yang kedua. Tidak ada yang membuat dia mabni alal fath untuk yang kuwatanya. Makanya tidak ada kuwata, tapi kuwatan atau kuwatun. Ketika la-nya hanya satu, la haula wa quwwatun, la haula wa quwwatan, tanpa ada la yang kedua. Tanwin ya? Iya. Iya, karena dia sekarang apa? Akhirah. Dia bukan begitu, maksudnya sekarang dia mu'rab biasa. Tapi bukan mabni, dia mu'rab. Maka iya, karena tak ada la yang kedua yang bekerja pada dia. Dia hanya punya dua kemungkinan, kuwatun ini maktuf kepada la dan isimnya, atau maktuf kepada posisi la dan isimnya, atau maktuf kepada posisi haula semata. Baik, ilahuna wallahu a'lam.